Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada reaksi kimia yang super duper cepat kayak pembakaran kertas, tapi ada juga yang lambat banget kayak misalnya pengaratan besi. Nah, itu semua ada hubungannya sama laju reaksi kimia. Yuk, kita bahas sama-sama. Perkenalkan, nama saya Safani Dia Putri dari kelas 11-3 dan tujuannya dibuat video ini adalah sebagai bentuk tugas pengayaan dan juga dapat bermanfaat bagi menambah wawasan kita semua. Kira-kira apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan reaktan ataupun produk satuan per waktu. Laju reaksi ini bisa jadi berkurangnya suatu reaktan maupun bertambahnya suatu produk yang dinyatakan dalam satuan molar per detik. Secara sederhana, laju reaksi adalah seberapa cepat suatu reaksi kimia itu berlangsung. Untuk cara kita nyari laju reaksi itu ada dua cara. Cara yang pertama ini digunakan untuk reaktan. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan min delta A per delta T. Untuk rumus yang kedua digunakan untuk produk, yaitu caranya adalah kecepatan sama dengan delta B per delta T. Nah, bedanya itu adalah untuk reaktan itu ada minusnya ya guys. Yuk langsung aja kita ke soal latihan. Soal pertama yaitu konsentrasi A berubah dari 0,8 M ke 0,5 M dalam 15 detik. Berapa laju reaksinya? Maka kita tulis dulu rumusnya dikarenakan yang diketahui itu reaktannya guys. Jadi rumusnya itu V sama dengan min delta A per delta T. Nah, jadi untuk mencari delta A itu, rumusnya adalah konsentrasi A akhir dikurang konsentrasi A awal. Jadi, artinya itu 0,5 kita kurangin 0,80. Yang dimana berarti hasilnya min 0,3 M. Habis itu langsung kita masukin aja ke rumusnya. Berarti V sama dengan min dalam kurung min 0,30 per 15 detik. Hasilnya adalah, karena itu mereka sama-sama min, jadi kan plus ya. Berarti langsung berubah tandanya guys. Langsung aja 0,30 dibagi 15, hasilnya adalah 0,02 M per S. Lanjut lagi kita ke soal kedua, yaitu dimana reaksi sama dengan 2A menjadi 3C. Lalu konsentrasi produk C berubah dari 0,0 M menjadi 0,45 M dalam waktu 15 detik. Hitung laju reaksi berdasarkan pembentukan produk C. Jadi rumus di soal kali ini tuh agak berbeda guys karena ada tambahannya. Karena setiap 2 mol A itu habis, 3 mol C itu terbentuk. Maka perubahan konsentrasi C itu selalu 3 kali lebih besar dari perubahan reaktan A. Dan rumusnya itu ada tambahannya, berarti kecepatan sama dengan 1/3 dikali delta C per delta T. Lalu kita cari delta C-nya. Sebenarnya nggak perlu di soal ini guys, tapi karena biar ingat aja, konsentrasi akhir itu dikurang konsentrasi awal. Terus karena kita udah nemu delta C-nya, jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. 1/3 dikali 0,445 per 15. Terus langsung aja kita bagi, berarti 0,45 per 15 itu sama dengan 0,03. Habis itu kita kali 1/3 dikali 0,03, berarti hasilnya adalah 0,01 M per LS. Sekian, selesai. Nah, selanjutnya kita bahas faktor apa aja sih yang berpengaruh kepada laju reaksi. Ada 4 hal yang berpengaruh kepada laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang terakhir itu adalah katalis. Nah, yang pertama itu adalah konsentrasi. Kenapa sih konsentrasi itu berpengaruh? Karena semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin cepat juga reaksi yang terjadi karena jumlah tumbukan efektif itu meningkat.
Nah, hal ini tuh dikarenakan jumlah partikel yang super duper banyak. Nah, yang kedua itu ada suhu. Nah, suhu itu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga jumlah tumbukan efektif itu bertambah dan laju reaksi itu meningkat. Jadi, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Nah, yang ketiga itu adalah luas permukaan. Kenapa luas permukaan? Karena semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi kimia dikarenakan partikel lebih cepat dan lebih mudah untuk bertumbukan. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah katalis. Kenapa katalis? Karena katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi tanpa ikut habis dalam prosesnya dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi itu berlangsung lebih cepat. Untuk memvisualisasikan guys, dari energi aktivasi ini, kita bisa bayangin grafik kayak bukit energi. Tanpa katalis, bukit energinya lebih tinggi. Tapi dengan katalis, jalurnya turun, jadi lebih mudah dilalui. Makanya reaksinya jadi lebih cepat kalau misalnya ada katalis. Jadi guys, di laju reaksi kimia itu ada yang namanya teori tumbukan. Jadi kepikiran gak sih, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Oh, tentu aja enggak guys. Jadi, tumbukan yang menghasilkan reaksi itu hanyalah tumbukan yang efektif. Ada 4 hal yang paling penting tentang teori tumbukan. Yang pertama itu, suatu reaksi terjadi karena tumbukan antar partikel bereaksi. Yang kedua, itu tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Jadi, hanya tumbukan yang efektif saja dapat menghasilkan reaksi. Yang ketiga, energi minimum yang harus dimiliki partikel reaktan sehingga menghasilkan tumbukan efektif itu disebutnya adalah energi aktivasi atau EA. Yang keempat atau yang terakhir, laju reaksi sangat bergantung pada frekuensi tumbukan, energi partikel reaktan, dan yang ketiga itu arah tumbukan. Lanjut ke materi selanjutnya yang itu adalah persamaan laju reaksi dan juga order reaksi. Persamaan laju reaksi itu pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksinya guys. Jadi, itu harus dinyatakan setelah adanya dilakukan eksperimen. Nah, persamaan laju reaksi rumusnya bisa dilihat di sini ya. Nah, kita lanjut ke order reaksi. Apa sih order reaksi itu? Nah, order reaksi itu adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Nah, besarnya itu pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, yang umum itu, order reaksi itu ada 4 guys, yaitu order reaksi 0, 1, 2, dan order reaksi itu masing-masing memiliki grafik yang berbeda. Jadi, cara untuk menentukan order reaksi itu yaitu kita harus memiliki data percobaan yang memvariasikan konsentrasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita bisa memilih 2 percobaan yang satu reaktannya itu berubah konsentrasinya. Yang kedua, kita bandingkan perubahan lajunya. Lalu kita gunakan rumus perbandingan, yaitu menggunakan rumus umum laju reaksi yang akan aku cantumkan di atas. Kita bisa menentukan order reaksi menggunakan rumus yang ada di atas. Setelah memahami konsep dasar dan juga persamaan serta order reaksi, yuk kita lanjut ke soal latihannya. Soal yang pertama itu ada reaksi sama dengan A tambah B sama dengan produk. Nah, di situ udah diketahui data-datanya, langsung aja kita masukin ke step yang pertama, order terhadap A. Terus kita lingkarin apa aja yang dibutuhin, kita bandingin percobaan pertama ke percobaan kedua. Dari data di atas itu udah diketahui kalau A itu jadi 2 kali lebih banyak, terus yang B itu tetap ya guys. Terus lajunya itu naik jadi sekitar 4 kali. Maka 4 sama dengan 2 pangkat M. Nah, kita cari tuh M-nya. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, berarti M-nya itu 2 guys. Terus kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu order terhadap B. Abis itu kita cari juga dari percobaan kedua sama percobaan ketiga. A-nya itu tetap, B-nya itu bertambah 2 kali lipat. Habis itu laju reaksinya naik 2 kali lipat juga. Terus kita cari tuh
Berarti 2 sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 2? Berarti 2 pangkat 1. Sekian. Habis itu langsung aja kita cari persamaan lajunya. Berarti persamaan lajunya itu V sama dengan K, orde A pangkat 2, dan orde B. Sekian. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita tentang laju reaksi. Kita sudah belajar pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi grafik, teori tumbukan, grafik, perhitungan, dan juga contoh soal. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami konsep laju reaksi dengan lebih baik. Jangan lupa latihan supaya makin paham ya guys. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.